Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan ya. Sekarang adalah tentang injeksi insulin. Sebelumnya saya perkenalkan dulu tentang apa itu insulin. Ya, jadi insulin itu secara normal dia diproduksi oleh tubuh, ya, diproduksi oleh sel beta pankreas. Ya, tetapi pada pasien pengidap diabetes mellitus, di mana pankreasnya mengalami kerusakan, sehingga insulin sama sekali nggak diproduksi oleh pankreas pada DM tipe 1 ya, sehingga mutlak harus membutuhkan insulin dari luar. Sedangkan pada DM tipe 2, di mana insulinnya dia produksinya turun, atau dia insulin yang di pasaran tadi merek dagangnya dari Novo dan Lilly. Ya, untuk ciri jenisnya ini berdasarkan onsetnya tadi yang saya sampaikan ada kerja cepat. Ya, contohnya ini. Ya, Novo Rapid. Misalnya onsetnya kayak kerjanya bisa 15 menit sampai dengan 30 menit. Jadi teman-teman ketika memberikan insulin yang jenisnya rapid acting atau kerja cepat, pastikan makanan pasien sudah terhidang di meja. Ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah short acting. Nah, ini kebetulan nggak ada contohnya ya, ada Actrapid dan Humulin R. Ya. Selanjutnya ada kerja menengah, ini ada intermediate. Ada contohnya Insulatard ya. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya atau Humulin N ya. Selanjutnya adalah long acting. Nah, long acting ini nggak terkait dengan masa jam makan. Jadi nggak terpatok dengan waktu makan, tapi diberikan ketika menjelang tidur, biasanya jam 9 gitu ya. Ini akan berpengaruh selama untuk insulin basal, jadi dia berpengaruh untuk gula darah puasa keesokan paginya. Ya, contohnya ada Lantus seperti ini, ya. Kemudian ada Levemir, ya, seperti ini. Jadi kalau pasien-pasien itu kan, apalagi pasien dengan yang sudah lansia, ya untuk membacanya sulit. Kadang apalagi dengan mengalami retinopati. Sehingga sampaikanlah jangan namanya, tetapi warnanya. Ya, kalau warnanya kan pasien bisa membedakan. Ya. Selanjutnya ada yang kerja campuran. Nah, kalau kerja campuran cirinya dia pakai tulisannya mix, Novo mix contohnya. 70/30 atau 50/50 ya. Campuran dari kerja menengah dan kerja pendek ya, seperti ini keruh. Nah, kalau keruh seperti ini berarti sebelum disuntikkan harus dikocok secara homogen. Cara ngocoknya gimana? Bisa seperti ini atau ada yang seperti ini atau bisa digulir seperti ini. Ya, pastikan homogen, tercampur dengan rata dulu. Ya, seperti ini. Jadi kayak air cucian beras ya. Beda dengan yang seperti ini. Ini yang tadi contohnya Lantus, Levemir, dia bening. Novo Rapid juga bening, nggak perlu dikocok. Tapi perhatikan, ketika mau disuntikkan apakah ada benda yang tampak melayang-layang nggak? Ada keruh nggak? Nah, kalau ini keruh, justru harus diganti. Jadi kemungkinan sudah tidak layak digunakan. Ya. Itu untuk kalau mix acting tadi ya, dia juga sama dengan Novo Rapid ya, dia kerjanya cepat, jadi 15 menit sudah bereaksi. Oke, selanjutnya berdasarkan masa pemakaian. Nah, kalau yang jenisnya seperti ini ya, ini penfill, ini yang dia sekali pakai terus buang, kalau habis buang. Dilihat dari karetnya ya, karetnya kalau sudah mendekati ke habis, nah seperti ini nih yang udah mau habis nih, karet pinstone-nya udah mau di ujung ya, terus buang. Tetapi ada yang reusable, bisa dicopot. Kalau tadi nggak bisa dicopot, habis ya sudah buang, possible. Nah, kalau ya reusable, tinggal ganti botolnya, vialnya. Ya, ganti yang baru, masukkan ke sini, kemudian ditutup lagi.
kemudian bisa digunakan. Ya, seperti itu. Itu yang reusable. Oke, selanjutnya kita tadi perkenalan dengan jarum. Tadi insulin sudah, kita perkenalan dengan jarum. Jarum insulin, nah ini banyak mereknya ya, ada dari BD, ada dari Terumo. Yang jelas, untuk yang sekarang insulin diberikan itu dengan menggunakan penfill atau flex pen. Dengan seperti ini, bukan lagi seperti speed biasa. Jarumnya juga tentu menyesuaikan dengan penfillnya. Jarumnya panjangnya itu sangat kecil ya. Kalau yang terpanjang itu ada yang sekarang itu 8 mm dan terkecil dari Terumo bahkan 3 mm. Ya, jangan khawatir, wah nanti nggak masuk ke dalam seputan Bu, ini pemberiannya secara seputan ya teman-teman. Jangan khawatir karena berdasarkan hasil penelitian berbagai ras, berbagai daerah, berbagai suku bangsa apapun, di daerah negara manapun, baik laki-laki maupun perempuan, ya tebal dermisnya itu hanya sepanjang atau setebal 2,5 mm. Jadi ketika di 3 mm ya santai aja ditusukkan. Kalau kita sudah pastikan dia pasien masuk ke dalam subkutan, nggak usah dimiringkan ya. Kalau zaman dulu teorinya subkutan tuh miring 45 derajat, kalau ini enggak, jadi tegak lurus. Ya, bisa dilihat dari ukuran, beda harganya ya teman-teman, semakin kecil semakin mahal. Ya, jadi juga harus ditawarkan ke pasien mau jarum yang ukuran apa, berapa. Ya untuk jarum, ya ini dilengkapi, nah ini ada ukurannya ya. Dilihat juga ada expirednya nih, tanggal expirednya kapan, ya. Kemudian ukurannya, ya. Pastikan ini terpasang dengan baik kertas capnya nih. Ya, cara pasangnya nanti dilepas seperti ini. Penutupnya ada 2, ya. Innernya ada 2. Bagian luar dan bagian dalam. Kita siapkan tadi insulinnya, kita pastikan sesuai dengan jenisnya insulin. Kita ambil contohnya Novorapid, kita perhatikan apakah sudah expired atau belum gitu ya. Di sini kemudian ada bagian untuk dosisnya ya. Nah ini dilihat, oh ini masih ada sekitar 200 unit, katanya unit ya, bukan cc ya. Dan cara pasangnya, ketika ini masih dalam kondisi baru, simpanlah dalam lemari es bagian refrigerator, jangan yang bagian freezer, jangan dibekukan ya. Loh, kalau ternyata nggak punya kulkas gimana? Pasiennya nggak punya kulkas atau punya kulkas tapi belum ada listrik. Jadi taruhlah di tempat yang paling dingin di tempat tersebut, di mana di rumah tersebut. Kalau misalnya rumahnya dingin, paling dingin kamar mandi, ya taruh kamar mandi. Pastikan tapi tidak terjangkau oleh anak-anak. Dibungkus dalam plastik, digantungin di atas. Ya, soal kamar mandinya nggak langsung terkena sinar matahari langsung ya. Kamar mandi yang beratapkan langit ya, itu malah nanti bisa rusak insulinnya. Oke, setelah itu kita tadi setelah dilepas penutupnya, kita masukkan tegak lurus seperti ini. Ya, seputar searah jarum jam. Nah, karena ini buatan pabrik ya teman-teman, untuk jarumnya kita cek dulu di dial 2 unit dulu supaya kita bisa pastikan. Yang pertama untuk mengeluarkan udara, yang berikutnya adalah untuk ngecek apakah ada sumbatan di jarumnya atau tidak. Ya, ini ada dua tutup seperti ini. Nah ini jarumnya lembut ya, seperti ukuran apa namanya ya, rambut ya. Nah, tadi dial 2 unit. Nah, bunyi klik kan. Nah, bunyi klik ini bisa membantu untuk pasien-pasien yang retinopati untuk mendengarkan ini jumlah dosis. 1 klik berarti 1 unit. Oke, kemudian kita keluarkan. Nah, saya lihat ya, dia keluar insulinnya. Nah, berarti ini jarumnya tidak ada sumbatan. Jadi kalau misalnya dicoba sekali nggak keluar, coba sampai 4 kali. 4 kali nggak keluar, ganti jarum. Begitu. Oke, selanjutnya bisa ditutup. Nah, cara nutupnya, kalau pasiennya tremor ya, udah tua buyuten, gemeter. Nah, cara nutupnya pakai yang bagian luar aja.
Ya, caranya tek seperti ini, pakai bantu pakai jari tengah, dia tutup. Pasiennya buyutan, ya diajarkan. Nah, untuk menginjeksikan insulin sekaligus ajarkan ke pasien. Kapan diajarkan? Sejak pasien itu mendapatkan insulin, ya. Jangan nunggu nanti kalau pasiennya kalau sudah mau pulang baru dijelaskan, ini nggak boleh. Ketika dia sudah mendapatkan insulin, langsung diedukasikan. Nah, baru nanti diputar sesuai dengan dosisnya. Nah, untuk lokasinya, kita juga jelaskan ke pasiennya. Lokasinya di mana? Nah, ini lokasi-lokasi untuk injeksi insulin ya, teman-teman. Ada di bagian lengan atas, kanan kiri, ada di abdomen, kecuali di sekitar pusat sekitar 2 cm. Kenapa nggak boleh 2 cm ini diinjeksi? Karena akan resiko menimbulkan nyeri, ya, nyeri pada pasien, sehingga hindari area 2 cm sekitar pusar atau gluteal. Tapi ini jarang ya, karena pasien biasanya dia suntik sendiri, akan nyaman dilakukan di daerah abdomen. Kalau sini juga agak kurang nyaman ya. Nah, kemudian penting juga dilakukan rotasi. Ya, rotasi itu gimana? Ya, jadi jangan siang suntik kanan, sore suntik kiri, nggak begitu. Jadi di perut ini dibagi menjadi 4 kuadran atau 4 bagian. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. 1 kuadran habiskan selama 1 minggu. Ya, jadi injeksi pertama dengan kedua itu kasih jarak 1 sampai dengan 2 jari. Habiskan seminggu. Oh, tadi pagi jam 7 misalnya ya, disuntikkan di kuadran kanan atas, di hampir dekat pusar sini di bagian atas. Nanti kasih jarak 1 jari dari suntikan berikutnya, siangnya suntikkan lagi, sorenya kasih jarak 1 cm lagi, seperti itu. Sampai 1 kuadran ini habis seminggu. Setelah itu pindah berikutnya, kuadran kanan bawah, kemudian kuadran kiri bawah, dan kuadran kiri atas. Jadi kembali lagi ke kuadran kanan atas ini sudah selama 1 bulan. Kenapa kok harus begitu? Ya penting ini ya teman-teman. Karena untuk menghindari yang namanya lipohipertrofi. Apa itu lipohipertrofi? Jadi pembesaran sel lemak ya, sel subkutan. Nah, apa yang terjadi kalau lemaknya sudah membesar di sini? Dia membesar tapi keras, sehingga apa dampaknya? Maka merugikan pasien. Pasien udah disuntik insulin, bahkan dosisnya dilebihkan, tapi kalau kadar gula darahnya nggak turun. Bisa jadi karena ada lipohipertrofi ini. Dia nggak bisa terabsorpsi dengan baik insulinnya, sehingga kadar gula darahnya tinggi terus. Gitu ya, ini banyak sekali yang terjadi di masyarakat. Karena edukasinya ke pasien nggak benar. Rotasinya cuma kanan kiri, gantian begitu. Ya, oke. Selanjutnya adalah alat yang kita butuhkan ya. Tadi ada bak instrumen atau bak injeksi seperti ini. Kemudian kita gunakan alkohol swab. Kalau misalnya alkohol swab di rumah habis gimana? Nah, kalau pasiennya kehabisan ya sudah, yang penting harus area tersebut bersih. Habis mandi pakai sabun ya. Setelah itu cuci tangan pakai sabun, disiapkan area penyuntikannya. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan, bahwa teman-teman tidak sekedar hanya injeksi, tetapi juga dijelaskan ke pasien bagaimana cara injeksi insulin ya, teman-teman. Oh ya, untuk areanya tadi ya, dia saraf subkutan. Kalau pasiennya sangat kurus misalnya, tinggal tulang berbalut kulit, wah, kita khawatir nih, jangan-jangan nanti masuk muskulus. Kenapa? Bagaimana kalau masuk muskulus? Ya jelas akan absorpsinya lebih cepat, sehingga daya kerjanya yang harusnya tadi 30 menit, 15 menit, ini akan bertambah. Jadi malah nanti lebih cepat absorpsinya. Apalagi kalau di bagian daerah-daerah yang banyak pergerakan di lengan atas misalnya. Ya, sehingga hindari di muskulus, dan jangan lupa tidak boleh dimasas. Ya, jangan diuyak. Jadi kalau orang, apalagi kalau orang zaman dulu ya, kalau dia simbah-simbah itu kalau dia habis disuntik itu wah, masasnya itu semangat, ya. Oke. Kemudian posisi untuk menyuntikkan, jadi subkutan ya, jadi tegak lurus seperti ini teman-teman jarumnya. Jarumnya tadi lembut,
pas di subkutan, nggak boleh ke muskulus atau tidak di epidermis. Kalau di epidermis nanti ya maksudnya intrakutan ya. Terus alat yang dibutuhkan tadi ada bengkok ya, ada bengkok. Kemudian tadi insulin yang kita butuhkan tadi ya. Untuk perlak dan alas boleh disiapkan ya, tapi nggak pasien-pasien seperti ini biasanya tidak sampai menimbulkan perdarahan ya. Tapi kita juga antisipasi aja. Oke, selanjutnya kita bisa edukasikan ke pasien bagaimana cara injeksi insulin. Nah, akan saya praktekkan. Selamat pagi, Bu Bunga ya. Benar dengan Bu Bunga? Iya. Saya lihat gelang pengenalnya. Baik, ya. Bu Bunga, ini dari berdasarkan advis dokter atau perintah dari dokter, Bu Bunga mendapatkan terapi insulin, ya. Karena ibu kan mengidap penyakit gula darah ya, penyakit diabetes mellitus, sehingga membutuhkan insulin dari luar, ya. Nah, ini dari dokter, ibu akan mendapatkan insulin yang namanya Novorapid ya, Bu. Nah, seperti ini. Warnanya orange bagian luarnya. Nah, ini kalau dalam kondisi baru ya Bu, saya jelaskan sekalian. Dalam kondisi yang baru nanti ibu nyimpannya di lemari es. Punya lemari es ya di rumah ya. Nanti taruh di bagian yang bawah, jangan bagian yang atas ya, jangan bagian beku, jangan. Tapi tempatkan yang bagian atas, bagian bawah. Kalau sudah terpakai boleh nanti ditempatkan dalam suhu ruang saja. Ya. Oke, ini akan saya ajarkan bagaimana cara nyuntiknya, Bu. Karena ibu harus bisa nyuntik sendiri. Nanti kalau ibu mengandalkan keluarga, nanti anak saya aja atau suami saja yang menyuntikkan. Nah, padahal punya aktivitas masing-masing, kesibukan masing-masing. Ini kan terkait dengan jam makan, sehingga ibu nggak bisa mengandalkan dari keluarganya untuk menyuntikkan. Jadi akan saya ajarkan bagaimana cara suntiknya. Untuk jarumnya, nih ya Bu ya, jarumnya seperti ini. Sebelumnya nanti dipasangkan ya Bu ke insulinnya ya, suntikannya. Ya, caranya nih dilepas. Ya, dilepas. Seperti ini. Ya. Dibuka. Nah, ibu bisa sambil praktikkan sendiri. Ya. Oke, bisa dibuang. Ya. Terus untuk cara pasang tutupnya, ini dilakukan tegak lurus seperti ini ya Bu ya. Tegak lurus, setelah mentok baru putar searah jarum jam. Ya. Oke, nah ini ada 2 tutup Ibu. Nah, 2 tutup ini nanti kita buka. Tujuannya untuk melindungi bagian luarnya ya, melindungi ibu supaya nggak tertusuk. Nah, sebelum kita lakukan penyuntikan, sebaiknya dites dulu ya jarumnya berfungsi atau tidak. Jangan cara diputar searah jarum jam juga. Ya, sampai 2 klik gitu. Dan kita buka tutup bagian luarnya. Ya, dan ditegak lurus kita tekan sampai mentok. Nah, pastikan dia sudah keluar cairannya. Berarti ini bisa digunakan untuk menyuntik. Jarumnya tidak ada sumbatan. Jika jarumnya ada sumbatan, dicoba sampai 4 kali. Nggak coba keluar juga sampai 4 kali, ganti jarum. Ya. Oke, sebelumnya ditutup lagi ya Bu ya. Hati-hati dalam menutupnya. Jangan sampai tertusuk. Ya. Atau kalau ibu takut, misalnya lagi gemeter ya boleh nanti ini seperti ini. Kita menuju ya diletakkan di tempat gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita arahkan ke sini. Biar nggak ketusuk. Ya, kalau sudah masuk ke dalam jarumnya, kita tutupkan. Biar nggak ketusuk ya. Seperti itu. Oke, nah sebelumnya ibu juga persiapkan bagian yang mau disuntikkan. Saya ajarkan. Nah, yang akan disuntikkan ini area perut Bu, ya, seperti yang gambar boneka ini. Di perut, mohon maaf ya Bu ya, ini sekitar 2 cm di sekitar pusar ini dihindari untuk tidak ditusuk. Kenapa? Karena di situ akan menimbulkan nyeri, ya. Sehingga nanti dibagi bagian menjadi 4 bagian.
Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Nah, ini selama 1 minggu dihabiskan dulu dalam satu area ini, Bu. Ya, disuntikkan. Nah, jarak suntikan pertama dengan kedua kasih jarak 1 jari, 1 cm. Ya, ini misalnya pagi di sini kasih jeda 1 jari di siang, dan 1 jari sore dan seterusnya. Ya. Minggu berikutnya pindah bisa ke sini. Ya, minggu berikutnya ke sini, kemudian ke sini. Nah, untuk 1 bulan sudah kembali lagi ke tempat semula. Ya, jadi dibiarkan tadi supaya sembuh dulu area penyuntikannya. 1 bulan berikutnya. Paham ya, Bu, dari untuk lokasinya? Ya, selanjutnya tadi untuk insulinnya ya, Bu ya. Ibu dapat 2 jenis. Kebetulan ada Nanoforapid dan Lantus, Levemer, Ibu. Nah, ini udah bedanya dia nanti warnanya ya, Bu ya. Yang ini Novorapid diberikan 15 menit sebelum makan. Ya. Kalau ini diberikan ketika Ibu menjelang tidur yang warna hijau. Ketika mau tidur jam 9 malam jangan lupa untuk injeksi insulin dulu. Nah, untuk dosisnya dari dokter memberikan dosisnya 8 unit, Bu. Ya. Yang Novorapid 8 unit, yang Lantusnya juga 8 unit. Nah, bagaimana cara putarnya? Nah, ini Bu, ini ada jendela dosis ya. Nah, jendela dosis ini, ya, di sini ada jendela dosis. Nah, jendela dosis ini Bu putar nanti, ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu, ya. Nah, ini sebagai latihan dulu. Ini saya berikan yang ini isinya Aquades, Bu. Ya, untuk latihan ini isinya Aquades. Ini warnanya putih. Latihan, ya. Nah, ini juga sama kayak tadi. Kita masukkan jarum. Nah, untuk latihan dulu silakan Ibu bisa pasang jarumnya. Ya, agak lurus, putar searah jarum jam. Oke, karena untuk latihan disuntikkannya ke boneka. Nah, sebelumnya diusap dengan alkohol ya, alkohol swab. Apa-apa sambil latihan. Nih. Ya, untuk tangannya ya, Bu, saya ajarkan ini tangannya menggenggam begini, ya. Ya, jempolnya ke atas. Setelah ditusukkan, kemudian tekan sampai mentok, ya, sampai nggak bisa keluar lagi, ya, karena itu udah habis ya. Nah, tunggu sampai 10 detik, Ibu, ya. Kenapa 10 detik harus ditunggu? Karena ketika nanti langsung dicabut, insulinnya masih netes sehingga dia akan mengurangi dosis. Ya, seperti itu. Oke, setelah itu baru dicabut dan ditutup. Ya. Kembali. Hati-hati nutupnya. Oke. Ya, seperti itu ya, Bu, cara menyuntikkan ini masih pakai Aquades ya, jadi belum pakai insulin. Nah, untuk saya ajarkan bagaimana cara melepasnya. Ya. Cara melepasnya adalah dengan cara diputar. Kalau tadi searah jarum jam, ini berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini harus selalu dilepas ya, Bu ya. Kalau dilepas supaya nanti udara nggak bisa masuk ke dalam. Kalau udara masuk ke dalam, nanti banyak gelembung udara yang masuk ke dalam. Terus ini kemudian dibuang kemana? Dibuanglah ke tempat sampah yang tahan tusuk. Di rumah misalnya ada bekas botol aqua ya, yang tebel, misalnya jerigen atau bekas botol kecap, itu bisa ditaruh di situ. Ketika Ibu kontrol sambil dibawa, kalau sudah penuh di bawah, dibuang ke tempat sampah yang khusus untuk jarum suntik. Ya, jadi jangan dibuang ke dalam tempat sampah domestik di rumah. Kasihan nanti petugas sampahnya bisa ketusuk. Begitu ya, Bu ya. Nah, kalau tadi Ibu sudah latihan ke ke boneka, sekarang bisa disuntikkan ke Ibu. Nah, ini sambil Ibu memutar dosisnya.
8 unit. Nah, kalau pasiennya masih melihat dengan jelas, oke, betul ya. Nah, ini sambil diusap dulu. Ya, tunggu sampai kering ya, Bu. Ya, tunggu selama 10 detik. Ya, setelah itu tutup kembali. Nah, sekalian dibuka, Ibu, belajar membuka. Ya, kemudian bisa ditutup kembali. Oke, dari sini paham ya, Bu? Sudah bisa caranya? Sudah. Bagaimana tadi rasanya? Sakit? Sakit. Sakit, ya. Untuk jarum ini sebaiknya memang sekali suntik satu jarum ya. Jadi ketika Ibu gunakan lagi sampai berkali-kali justru akan semakin sakit karena tumpul. Ya, jadi sekali pakai buang. Oke, nanti kalau Ibu sudah terbiasa juga rasa nyerinya juga sudah mulai berkurang. Gitu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas tadi kesediaannya Ibu bisa melakukan dengan mandiri. Harapannya Ibu nanti untuk berikutnya bisa melakukan secara mandiri. Sambil nanti saya evaluasi apakah Ibu sudah bisa melakukan dengan benar. Begitu ya, Bu ya? Ya, Bu. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Tidak, terima kasih. Oke, baik.